Islamic Brotherhood Television. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Massu wa hamlul mushafil elektronik. Nah, di antara pembahasan nawazil ya, fikih-fikih yang di zaman dahulu tidak ada dan di zaman sekarang muncul, yaitu soal massu, yaitu menyentuh, wa hamlu dan membawa, al mushafil elektronik, yaitu mushaf dia berupa elektronik ya. Artinya dia ada di barang-barang elektronik. Jadi di zaman dulu alat elektronik belum ada, maka nggak ada istilahnya mushaf elektronik. Maka dengan adanya alat-alat elektronik sekarang, muncullah mushaf elektronik dan muncullah masalah yang baru namanya massu wa hamlul mushafil elektronik, yaitu masalah menyentuh dan membawa mushaf elektronik. Nah, sebelum kita masuk ke hukum daripada menyentuh dan membawa mushaf elektronik, seperti biasa ya, kita datangkan ibarat dari kitab, saya ambil selalu dari kitab Minhajut Thalibin. Jadi supaya ada gambaran sebelum kita menghukumi fikih nawazil, kita sudah tahu hukum yang serupa atau yang sekira dari hukum tersebut kita bisa mengambil hukum masalah yang baru. Nah, dikatakan qalal Imamun Nawawi fil Minhaj. Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Thalibin, beliau mengatakan wa yahrumu bil hadatsi sholatu. Jadi dengan adanya hadas, yang hadas kecil maupun besar, maka haram beberapa perkara, yaitu yang pertama as-sholatu, melakukan sholat. Wa tawafu, ini saya nggak akan jelaskan panjang ya, karena ini sudah maklum kebanyakan. Nah, yang pertama haram sholat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga ya ini yang inti, yaitu wahamlul mushafi, membawa mushaf ya. Membawa mushaf, misalkan kita ngaji ya dalam keadaan hadas kecil, kemudian di antara kitab ya, atau mushaf sendirian ya, mushaf sendirian kita mau ngaji Quran misalkan ke guru, bawa mushaf dalam keadaan hadas kecil, maka itu hukumnya adalah haram ya. Wa hamlul mushafi wa massu waraqihi, begitu juga perkara yang haram yang keempat, yaitu menyentuh kertas daripada mushaf. Nah, kalau hamlu tadi membawa ya, kita menjinjing kayak gitu, menjinjing mushaf, nah itu membawa. Atau kita masukkan dalam tas, isinya cuma mushaf, itu juga membawa. Kalau massu waraqihi, dia Quran misalkan ada di meja, kemudian kita balikan halaman-halamannya, otomatis harus menyentuh. Nah, itu hukumnya adalah haram. Wa massu waraqihi, dan menyentuh kertas daripada mushaf. Wa kadza jilduhu, begitu juga ya, haram juga hukumnya menyentuh sampulnya ya. Kalau waraq tuh isi daripada mushaf ya, lembaran yang di dalamnya itu ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau jilduhu itu adalah jilidnya atau sampulnya ya. Sampulnya itu juga hukumnya adalah haram kita sentuh. Jadi kalau ada mushaf di meja, kita ada hadas, maka haram kita untuk menyentuh daripada sampul si mushaf tersebut. Alas sahih, menurut pendapat yang benar, artinya ada perselisihan ini. Nah, kemudian juga haram wa kharitatun, yaitu kantong ya. Kantong, kalau sekarang mungkin tas kecil sengaja dikhususkan untuk mushaf. Kharitah, bungkus, kantong ya. Kan suka ada kantong tuh, kantong uang mungkin ya, yang bisa talinya itu dikencengin, dilonggarin, itu kharita itu. Wasundukun, dan kotak, kita buat kotak semacam peti khusus untuk Al-Quran, itu juga hukumnya haram disentuh dengan syarat fihima mushafun, kalau di dalam keduanya tadi, kantong dan kotak, ada mushaf. Nah, wama kutiba lidarsin, lidarsi Qur'anin, begitu juga haram setiap yang ditulis untuk ngajar Al-Quran, belajar dan mengajar Al-Quran ya. Setiap yang ditulis untuk belajar mengajar Quran, walaupun bukan mushaf keseluruhan, itu juga haram disentuh. Contohnya kalauhin fil asroh, seperti papan tulis
guru nulis ayat-ayat Al-Quran untuk dihafalkan ke anak-anak didiknya. Nah itu juga haram untuk disentuh dalam keadaan hadas. Nah wal aslahu hilu hamlihi. Menurut pendapat yang asah bahwasanya halal boleh hukumnya membawa mushaf fi amtiatin, barang dengan barang-barang, misalkan buku lain ya, buku, balpen, alat tulis lain masuk di dalam kantong. Nah, di dalam di dalam tas. Nah, di dalam tas tersebut ada juga mushaf. Nah, yang seperti itu halal untuk dibawa dalam keadaan hadas. Wa tafsirin, begitu juga kita punya kitab tafsir Jalalain misalkan dalam keadaan hadas itu juga boleh. Nah, ada katanya penelitian penghitungan huruf Quran dengan tafsirnya dalam Jalalain itu lebih banyak Jalalain, cuma bedanya sekitar 2 huruf. Cuma 2 huruf. Jadi syaratnya begitu. Kalau tafsirnya dia lebih banyak itu halal untuk kita sentuh, kita pegang dalam keadaan hadas. Nah, wadananir begitu juga halal kita menyentuh ayat Quran yang ada di dinar ya, yaitu uang koin di zaman dulu dari emas ini ya. Ditulis di dalamnya misalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah itu kita sentuh karena kita mau jual beli, sedangkan jual beli biasanya nggak punya wudhu, nah itu boleh disentuh. La qalbu waraqihi bi'udin, akan tapi soal qalb ternyata membolak-balik kertas daripada mushaf kita bolak-balik dengan kayu ya, dengan kayu. Itu kata di sini beliau ya meriwayatkan katanya tidak halal kayak gitu. Jadi kita pakai balpen lah, ada mushaf kolam ya, pakai kolam atau pakai kayu biasa tuh tunjuk kalau di kampung. Itu kita buka mushaf dengan kayu tersebut. Nah itu dikatakan la, yang artinya enggak halal, berarti haram maksudnya. Tapi nanti ada di ujung bahwasanya itu haram. Ini beliau meriwayatkan pendapat ulama sebelumnya. Jadi la qalbu waraqihi, tidak halal membulak-balik kertas Al-Qur'an mushaf dengan kayu. Wa anna sabiyal muhditsa la yumna, dan bahwasanya anak kecil yang belum balik, yang hadas itu jangan dilarang menyentuh mushaf. Jadi anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun dia sudah ngaji Al-Qur'an, sudah masuk ngaji Al-Qur'an. Dalam keadaan dia belum wudu boleh itu. Jadi jangan dilarang, biarkan dia pegang Al-Quran tanpa wudu. Karena kalau dipaksa pakai wudu berat, namanya anak kecil ya, nggak bisa menjaga wudunya. Jadi wa anna sabiyal muhdits la yumna, tidak dilarang dari menyentuh atau membawa Al-Quran. Qultul asahu hillu qalbihi bi'udin. Nah tadi kata yang sebelumnya bahwasanya membolak-balik halaman Quran itu tidak halal. Kata beliau pendapat yang asah itu justru halal. Jadi artinya boleh membolak-balik halaman Quran dengan kayu atau dengan balpen. Wa bihi qata'al iraqiyun wallahu alam. Nah itu fikih lamanya ya. Nah mungkin untuk ta'liqnya saya takut ini lama gitu ya. Mungkin kita baca yang perlu-perlu aja. Nah langsung kita masuk ke masalah menyentuh dan membawa mushaf elektronik. Jadi kita sudah punya bekal tadi fikih klasiknya. Kita masuk ke masalah nazilahnya. Ikhtalafal mu'asiruna fi masil mushafil elektroni wa hamli. Nah, jadi ada perselisihan di antara ulama kontemporer di zaman sekarang. Mereka itu berselisih soal menyentuh mushaf elektronik dan membawa mushaf elektronik. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu mushaf elektronik itu macam-macamnya atau definisinya ada di situ di nomor 2 ya. Al-mushaful elektronik. Qala Dr. Rabih bin Ahmad Dafrur fi ahkamil mushaf al-elektronik, al-mushaful elektronik dan seterusnya. Jadi intinya mushaf elektronik itu satu aplikasi, kita tahu ya, satu aplikasi di HP yang mana dia beroperasi ya'malu artinya beroperasi wafqa majmu'atil wahadat al-wadhifiyah. Jadi sesuai dengan istilahnya
bergantung kepada perangkat ya, perangkat yang ada di HP itu, yang mana perangkat tersebut itu dia beroperasi bi uslubin mutanasik wa munazam, dengan teratur. Kita tahu sendiri ya, justru kalau didefinisikan malah sulit ya. Jadi mushaf elektronik mungkin semuanya pegang ya. Cuma dulu saya pernah download di HP, cuma sekarang saya hapus karena saya ngerasa ada kurang adab gitu ya, dicampur dengan yang lain-lain. Tapi kalau ada orang nginstal aplikasi Qur'an mushaf elektronik, nah ini hukumnya. Nah, kemudian dikatakan summa dzakara annal mushaf elektronik salah satu anwa. Jadi mushaf elektronik itu ada 3 macam di zaman sekarang. Ada mushaf fi malafi word yang bisa di copy paste. Biasa kalau yang suka nulis ya, kitab atau yang lainnya tahu ini macam yang seperti ini. Jadi bisa di copy paste. Kemudian ada mushaf elektronik yang mushafun bi malafi PDF. Ya, ada yang berupa PDF. Itu nggak bisa di copy paste, cuma bisa dipakai baca Al-Qur'an. Kemudian ada yang ketiga, ini mushafun musawwar. Dia itu dipoto ya, dipoto jadi hampir seperti asli daripada mushaf itu, berwarna. Ada kelebihannya, dia bisa di copy paste. Jadi gambarnya itu tampilannya bagus, juga bisa di copy paste. Beda dengan PDF dia. PDF tampilannya bisa bagus tapi nggak bisa di copy paste. Nah, itu ada 3 macam mushaf elektronik. Nah, dikatakan ikhtalafal mu'asirun fi masil mushafil elektronik. Untuk masalah ini sebetulnya banyak sekali, mungkin sekitar 10 orang ya sudah membahas atau lebih. Saya nukil di sini beberapa pendapat mereka. Nah, di antaranya itu di halaman pertama ada nadhoman, sampai dibuat nadhom gitu ya. Waqtalafu hal mushaful jawali yamassuhul muhditsu fi dzil hali. Jadi para ulama kontemporer mereka berselisih apakah mushaf HP itu boleh disentuh oleh orang yang hadas dalam keadaan dia hadas. Nah, di sini saya sebutkan ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwalu la yahrumu hamluhu wala massuhu. Jadi tidak haram membawa mushaf elektronik, juga tidak haram menyentuh daripada mushaf elektronik. Ini pendapat wabihi qala Syekhuna Dr. Mustafa bin Sumaid. Ini pendapat guru saya di Al-Ahqaf, yaitu Dr. Mustafa bin Sumaid. Kemudian juga pendapat ada Syekh Said Al-Jabiri. Beliau masih muda. Kemudian ada pendapat lagi Dr. Rabi. Ya, yang ketiga, yang keempat ada Syekh Bandar bin Saud An-Namir. Kemudian ada juga yang menukil pendapat ini dari Dr. Muhammad Zaid Ramadan Al-Buti. Jadi minimal ada 4 pendapat ya, 4 ulama yang berpendapat bahwasannya menyentuh mushaf elektronik dan membawanya dalam keadaan HP itu nyala ya, sedang dibuka aplikasi itu, bukan sedang dimatikan. Kalau sedang dimatikan nggak ada perselisihan, boleh. Jadi HP lagi mati, di dalamnya ada 10 misalkan aplikasi mushaf, nah itu nggak masalah. Ini yang dipermasalahkan itu kalau sedang nyala, sedang dibuka kayak gitu. Nah, itu 4 pendapat ya, 4 pendapat ulama, 4 pendapat ulama. Kita baca sedikit-sedikit daripada ibarat mereka ya. Yang pertama yaitu qala Syekhuna Dr. Mustafa bin Hamid bin Sumaid haitsu qala fi risalatihi hukmil kitabatil elektroniyah. Jadi beliau punya risalah kecil, isinya yaitu tentang hukum daripada tulisan elektronik, mencakup daripada mushaf elektronik. Tapi ada juga hukum selain mushaf elektronik. Nah, yang dinukil di sini yaitu khusus hukum mushaf elektronik. Jadi kata beliau amma hamlul mushaf. Jadi 2 masalah ini ya. Ada 2 masalah, yaitu masalah membawa dan masalah menyentuh. Beliau membahas dulu masalah membawa mushaf elektronik. Amma hamlul mushafil elektronik. Adapun hukum membawa mushaf elektronik.
ala fardi annama fihi Qur'anun aw fi hukmihi. Kalau memang kita terima ya, jadi karena masalah ini ada perselisihan, ada yang bilang dia Quran, ada yang bilang dia bukan Quran. Beliau katakan ala fardi, jadi seumpamanya kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya mushaf elektronik itu adalah Quran, padahal beliau enggak memilih pendapat itu, tapi beliau istilahnya tanazul, jadi mengikuti keinginan yang berpendapat bahwasanya mushaf elektronik itu adalah Quran juga. Nah, kata beliau fayajri fihi tafsilus Syafi'iyah fi hamlil mata. Hukumnya gampang kata beliau. Kenapa? Karena dalam mushaf elektronik, yang membawa mushaf elektronik, tinggal kita cocokkan dengan tafsil Syafi'iyah, yaitu perincian ulama Syafi'iyah dalam masalah membawa barang tadi. Tadi kita sudah bahas ya bahwasanya bawa mushaf dengan barang hukumnya boleh ya. Nah, begitu juga. Jadi mushaf elektronik yang ada di HP itu begitu sama. Jadi hukumnya sama seperti membawa mushaf dengan barang-barang lain, yang mana hukumnya adalah boleh. Kenapa ini disamakan ke situ atau dikiaskan ke situ? Karena kita tahu bahwasanya HP itu isinya bukan cuma mushaf elektronik, tapi banyak. Ada untuk di sini kata beliau kawadi fatilitisol, bisa dipakai untuk nelpon, wal baramijil ukhra, begitu juga aplikasi-aplikasi yang lain seperti WA, Facebook. Nah, itu dianggapnya seperti amtiah itu semuanya. Maka untuk hukum membawa mushaf elektronik dalam keadaan dia nyala itu gampang hukumnya, yaitu boleh ya. Hukumnya boleh ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk ke masalah yang kedua. Wa amma hukmu masil jawal al-muhtawi ala mushafin elektroni fa hukmuhu mabniun ala husulil masi aw adami. Adapun hukum menyentuh ya, menyentuh HP ya, yang mana di HP tersebut ada mushaf elektronik, hukumnya adalah mabniun ala husulil masi wa adami, yaitu tinggal kita periksa apakah di dalam menyentuh HP itu terdapat menyentuh mushaf atau tidak ada menyentuh mushaf. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika kita menyentuh HP yang sedang dinyalakan mushaf elektronik, hukumnya bagaimana? Kata beliau, tinggal kita periksa itu. Apakah kita ketika menyentuh itu menyentuh mushafnya, bukan menyentuh HP ya. Kalau HP memang kita sentuh, apakah kita menyentuh mushaf elektronik tersebut atau tidak menyentuh? Itu pertanyaannya. Kalau menyentuh berarti haram, kalau tidak menyentuh enggak haram, kayak gitu. Nah, wadzalika la yumkinu tasawwuruhu illa bi ma'rifati makanil mamsus. Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa jawab dengan apakah ya apakah yang disentuh itu adalah batinul jawal atau zahirul jawal. Yang kita sentuh ini ya HP ini luar HP atau dalam HP ya. Jelas yang kita sentuh adalah luar HP ya. Karena kalau di dalam nggak sampai ini tangan jari kita. Nah, amma batinul jawal kata beliau. Adapun bagian dalam HP yang mana di alladzi tuhzanu fihi bayanatul mushaf al elektronik, yang mana di dalam HP tersebut disimpan data ya atau memori mushaf elektronik. Jadi untuk bagian dalam ya, yang mana bagian dalam itu disimpan data mushaf elektronik. Apakah kita bisa menyentuhnya? Nah, itu nggak bisa. Fala yatarattabu alaihi atharun. Karena kita nggak bisa nyentuh, nah ini nggak ada hukum. Karena kita nggak nyentuh bagian dalam, yang kita sentuh adalah bagian luar. Maka dari itu untuk menyentuh mushaf elektronik bisa dipastikan menurut pendapat ini tidak haram. Kenapa? Karena yang disentuh itu bagian luar, bukan bagian dalam. Yang disebut mushaf elektronik adalah itu yang bagian dalam itu, yang disimpan di dalamnya itu, kata beliau.
id la masal litil kal qita'i aslan, karena kita nggak bisa menyentuh al qita' itu semacam perangkat atau apa ya, ada nggak di istilah HP itu kalau motor mobil spare part apa HP ada juga, oh komponen ya, iya komponen, ya komponen ya. Jadi kita nggak bisa nyentuh komponen yang di dalam tersebut aslan sama sekali. Asna istikdamil jawal, ketika kita menggunakan HP. Balil mamsusu zahirul jawal, tapi yang kita sentuh adalah bagian luar daripada HP. Wal halu hina idzin asbahu bihifdil Qur'an binisbati lil insan. Ini bisa diserupakan dengan orang yang hafal Quran ya, yang mana hukumnya kita nggak haram kita nyentuh orang yang hafal Quran. Nah, itu bagian dalam HP. Bagian luar sekarang, wa amma zahirul jawal, adapun bagian luar HP, wa syasyatuhu, dan layarnya itu. Allati yadharu alaihal mushaful elektroni, yang mana disitulah, yaitu di layar itu muncul ya tampak mushaf elektronik. Nah, bagaimana itu hukum luar, bagian luar HP? Falladhi yadharu min nususi syafi'iyah annahu la yahrumu masuhu lil muhdith. Nah, yang kita sentuh dalam mushaf elektronik adalah bagian luar. Nah, terus kata beliau alladhi yadhar, ya, yang nampak ya dari penelitian beliau dari ibarat-ibarat ulama Syafi'iyah, bahwasanya nyentuh bagian luar HP pun nggak haram. Ya, alasannya li umur, ada 3 alasan. Yang pertama, adamu wujud di mesin aslan li musafin au ma huwa bisurati. Alasannya karena enggak menyentuh juga. Jadi seperti enggak menyentuh bagian dalam tadi, komponen dalam tadi, bagian luar pun enggak disentuh ya. Kenapa? Idil maujudu fil jawal la yumkinu min khilalihi masuma yura Qur'anan. Karena sebetulnya kita enggak bisa juga menyentuh yang yang kita lihat daripada mushaf yang nampak di layar tersebut. Itu juga sebetulnya nggak bisa kita sentuh. Kalau kita bisa sentuh itu udah rusak, udah apa namanya? Iya itu, udah berubah itu apa tulisannya. Nah, jadi nggak kesentuh juga itu bagian luar, kata beliau. Wa zahiru anna syasyata wa mithluha baqi zahiril jawal. Jadi sepertinya dalam masalah ini bahwasannya layar HP ya, asyasyata layar HP, begitu juga bagian HP yang lain, yaitu pinggir-pinggirnya, belakangnya, itu semua asbahu bisundukin, itu mirip dengan tadi yang kita baca, sunduk ya. Sunduk itu tadi apa, kotak mushaf ya, fihi mushafun. Jadi lebih mirip mushaf elektronik itu seperti di zaman dulu ada mushaf ditaruh di kotak kayak gitu. Lebih mirip seperti itu. Yang kita sentuh ketika kita nyentuh kotak mushaf, apakah mushaf, apakah kotaknya? Kotaknya ya. Begitu juga dalam mushaf elektronik, yang kita sentuh bukan mushafnya tapi kotaknya kayak gitu. Wa huwa la yahrumu masuhu illa idza wahida lil mushafi wahdahu. Sedangkan kotak itu enggak haram hukumnya ya, menyentuh kotak mushaf, kecuali itu mushaf memang disengaja dibuat untuk naruh mushaf. Nah, itu baru haram. Jadi yang tadi dikatakan haram menyentuh kotak mushaf itu ada perinciannya. Perinciannya, kalau itu kotak bukan untuk mushaf enggak haram. Tapi kalau itu dikhususkan untuk mushaf, hukumnya adalah haram. Nah, ini alasan pertama kenapa menyentuh bagian luar HP yang sedang dibuka mushaf elektronik nggak haram disentuh. Alasan yang kedua, wa anna tasyakkul al-Qur'an fi nahwi syasyatil jawal laisa lahu wujudun haqiqiyun. Tasyakkul itu artinya penampakan ya, tampilan daripada Quran yang nampak di layar HP ya. Bentuk tampilan yang nampak di layar HP sebetulnya laisa lahu wujudun hakiki. Itu enggak ada bentuknya yang hakikat kayak gitu. Itu kata beliau, bal huwa yushbihu ru'yatal Qur'an fil ma wal mir'ah. Itu hanya seperti kita melihat Quran di air. Jadi ada mushaf misalkan,
kita dampingkan ke kaca atau ke air itu akan ada mantul bayangannya. Nah begitu juga kata beliau mushaf elektronik, nggak ada bentuk nyatanya kayak gitu. Wala yahrumu alal mukallafi masul mir'ah, sedangkan nggak haram hukumnya kita menyentuh kaca yang di situ ada bayangan Al-Quran. Idma ru'ya minha mujarradu khayal wa surah, karena yang dilihat daripada kaca tersebut itu bukan kenyataan melainkan bayangan ya, khayal itu bayangan, wa surah dan gambar, bukan nyata. Kalau mushafnya kita tarik hilang itu bayangan dari kaca atau dari air tersebut. Nah, kemudian alasan yang ketiga, annal huruf al mar'iyata ala syasyati ibaratun min tajammu'in li'iddati nuqatin muayyanatin fi syasyah. Jadi maksudnya huruf-huruf yang kita lihat ya di layar HP. Ya, huruf-huruf yang kita lihat di layar HP itu sebetulnya sekedar apa, tajamu itu kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan titik-titik. Jadi kita kalau yang namanya HP itu apa ya? Dia itu apalagi kalau di laptop kelihatan sekali ada titik-titik ya, titik-titik kecil. Nah, apa ya, mushaf elektronik sebetulnya itu bukan tulisan, dia hanya gabungan titik-titik kemudian membentuk huruf tertentu jadi mushaf kayak gitu. Jadi sebetulnya dia bukan mushaf, cuma titik-titik yang membentuk mushaf elektronik. Itu yang beliau katakan. Jadi annal hurufal mar'iyata 'ala syasyati ibaratun an tajammu'in li'iddati nuqatin. Jadi kumpulan daripada titik-titik yang banyak sehingga membentuk huruf Al-Qur'an. Ya. Sedangkan nanti ada walaisa ayyu tajammu'in limutafarriqin Qur'anan. Sedangkan enggak setiap kumpulan daripada benda yang apa namanya mutafarik ya, terpisah ya, itu jadi Quran. Jadi maksudnya begini, kadang saya lihat di medsos ada orang ya kumpul mungkin 20 ngebentuk angka 1, kemudian setelah itu ngebentuk angka 2 pada pindah gitu, kemudian ngebentuk lagi angka 3 dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu yang dimaksud. Jadi enggak setiap kumpulan itu mushaf, sedangkan di sini kan kumpulan titik-titik. Jadi kumpulan titik-titik ini enggak dianggap mushaf kayak gitu ya. Walaisa ayatajamu'in limutafarriqin ghairi maktubin Qur'anan wa in ru'iya ala syakli hurufil Qur'an, walaupun nampaknya ya dia adalah huruf-huruf Al-Qur'an. Faqad nassa asy-Syafi'iyyatu ala adami hurmati masil waraqah al-maqsusa ala surati harfil Qur'an. Jadi ini masalah ada di kitab-kitab lama bahwasanya kalau ada kertas ya, potongan-potongan kecil, kemudian kita bentuk huruf Al-Qur'an. Jadi ayat surat Al-Fatihah misalkan. Padahal itu potongan kertas-kertas kecil dibentuk taruh jadi alif dan seterusnya. Nah, itu enggak haram katanya. Faqad nassa asy-Syafi'iyyatu ala adami hurmati masil waraqah al-maqsusa ala surati harfil Qur'an. Nah, itu kesimpulan daripada pendapat Dr. Mustafa bin Sumed. Nah, itu pendapat Dr. Mustafa bin Sumed. Kemudian pendapat yang kedua juga sama, mengatakan tidak haram, ya, yaitu pendapat Syekh Sa'id Al-Jabiri. Beliau katakan hal yajuzu hamlu mushafil jawal lil muhdithi wa massuh. Apakah boleh membawa mushaf elektronik, mushaf HP untuk orang yang hadas dan menyentuhnya? Beliau juga perinci. Amal mas'alatul ula, adapun masalah yang pertama yaitu masalah membawa mushaf HP. Fa'lam annal fuqaha anasu ala jawazi hamlil mushaf dimna amtiatin idza kana ghaira maqsudin bil hamli. Jadi berkat kita tadi baca minhaj ini gampang ya memahaminya. Jadi intinya fuqaha mengatakan bahwasanya boleh kita membawa mushaf barang dengan barang-barang kalau memang mushaf itu enggak jadi tujuan utama untuk membawa. Nah, kemudian kama lau hamala komison, contohnya orang bawa
gamis di tas yang mana di dalam gamisnya itu ada mushaf. Nah itu nggak haram dibawa dalam keadaan hadas. Wal jawal yashtamilu ala majmu'atin minal baramij, sedangkan HP itu berisi banyak sekali aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi itu kedudukannya sebagai amtiah, yaitu barang-barang. Fayajuzu hamluhu wa in kana fi mushaf, boleh dibawa walaupun di dalamnya ada mushaf elektronik. Id laisal mushafu maksudan bil hamli, karena tujuan bawaannya bukan ke mushaf. Wa ammal mas'alatu tsani, adapun masalah yang kedua, fala ba'sa biha. Jadi masalah menyentuh mushaf elektronik itu pun tidak apa-apa, li'anna ma fiha yushbihu suratal mushaf fil mir'ah. Ini mirip dengan pendapat tadi Dr. Mustafa ya. Jadi yang ada di dalam HP itu mirip dengan gambar mushaf yang nampak di kaca. Fahuwa in ika sunnah, karena itu sekedar pantulan daripada mushaf ya. Wala mani'a min masil mir'ati hinaidin, enggak masalah kita nyentuh kaca yang ada pantulan mushafnya. Wala wujuda lil mushafi haqiqiyun fil jawal, enggak ada bentuk nyata daripada mushaf elektronik di HP, maka tidak haram menyentuhnya. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu Dr. Rabih bin Ahmad Dafrur, beliau katakan dalam risalah kecilnya Ahkamul Mushaf al-Elektronik, al-mushaful elektroni mahma kana nau'uh. Jadi mushaf elektronik apapun macamnya ya, karena tadi beliau mengatakan macam mushaf elektronik ada 3, Word, PDF, dan yang tadi satu lagi yang mushaf musawwar tadi. Nah, apapun macamnya kata beliau, la yutasawwaru massuhu haqiqatan, enggak tergambar ya, enggak tergambar gimana nyentuh daripada mushaf elektronik tersebut. Jadi enggak tergambar menyentuh mushaf elektronik. Kenapa enggak tergambar? Karena tadi yang kita baca dari Dr. Mustafa, karena sebetulnya dia disimpan di dalam komponen dalam. Komponen dalam kita nggak bisa menyentuhnya. Yang nampak di layar pun kita nggak bisa kita sentuh juga. Nah, kama yutasawwaru dzalika fil mushafil waraqi, seperti kita bisa menggambar bagaimana menyentuh mushaf yang berupa kertas. Mushaf berupa kertas kita bisa menggambarkan, ya, kita bisa membayangkan gimana cara menyentuhnya. Alladzi yakunu masu awraqihi wa hurufihi bi syaklin mubasyirin duna hailin, yang mana menyentuh mushaf kertas itu dengan secara langsung, tidak ada batas ya, tidak ada penghalang antara jari kita dengan mushaf tersebut. Wa ma yadhharu ala syasyatil mushafil elektroni min kalimatin qur'aniyatin ma huwa illa dabdabatin elektroniyah ya. Yang nampak di layar HP ya dari Quran elektronik itu dikatakan ma huwa illa dabdabatin. Dia sekedar cuma saya lihat tuh artinya gelombang atau getaran ya. Kalau suara itu bisa digambarkan dengan apa itu namanya, gelombang ya, gelombang atau titik-titik tadi itu ya, titik-titik gabungan daripada titik-titik tadi itu yang mu'alajah diolah sehingga ngebentuk mushaf elektronik, padahal dia cuma titik-titik yang digabung. Walau zuhuralaha illa indan ikasya ala syasah, dan itu pun mushaf elektronik nggak bakalan nampak kecuali kalau layarnya itu dinyalakan. Nah, mulai sama suyu asyasyati zujajiyah masan lil mushafil elektronik, sedangkan menyentuh layar kaca itu bukan menyentuh mushaf elektronik. Nah, jadi intinya mirip-mirip alasan daripada 3 ulama tadi. Kemudian yang keempat, itu tambah Syekh Bandar ya. Ini sebetulnya ada pendapat sepertinya itu ulama-ulama dari Wahabi seperti Dr. Rabi, kemudian Syekh Bandar juga. Cuma nggak masalah kita nukil untuk menambah referensi. Nah, Syekh Bandar bin Suud An-Namir haitsu qala fi ahkam nawazilil mushafil elektronik farraqa ba'du ahli ilmi fil mushafi baina ma kana asluhu thubut
Nah ini baru yang bagus, kata beliau. Sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama itu membedakan antara mushaf yang aslinya itu tetap seperti kawarokil mushaf, seperti kertas mushaf atau mushaf yang berupa kertas. Wama laisa kadzalik, dan mushaf yang enggak seperti itu, seperti kal kitabah ala sabura, seperti mushaf yang ditulis di papan tulis. Jadi kalau mushaf ditulis di papan tulis itu enggak sabit, itu bakalan dihapus, sehari dihapus. Tapi kalau di kertas itu sabit, dari awal ditulis sampai kapanpun itu enggak dihapus. Nah itu dibedakan hukumnya, kata beliau. Walidzalika jawaza ghairu wahidin minhum masasabi lillah. Oleh karena itu banyak sekali ulama mengatakan boleh anak kecil itu menyentuh papan tulis yang ada mushafnya, yang ada Qur'annya. Itu boleh disentuh. Kenapa? Karena dia hukumnya lebih ringan daripada mushaf yang sabit tadi, yang tetap. Bi khilafil mushaf, beda dengan mushaf. Jadi ada juga ulama mengatakan anak kecil dilarang untuk menyentuh mushaf. Kalau tadi kita baca di Minhaj, anak kecil dibolehkan, jangan dilarang untuk membawa atau menyentuh mushaf. Nah, ini pendapat lain. Wa alaihi fala tuqasu syatul hasubi awil jawali ala warakil mushaf. Oleh karena itu, layar komputer ya, layar laptop atau layar HP itu nggak bisa dikiaskan kepada mushaf kertas, ya, nggak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena itu dua perkara yang berbeda. Tadi dikatakan ada yang makana asluhu tsubut dan makana asluhu laisa kadzalik. Nah itu hukumnya berbeda. Maka dari itu kita tahu sendiri yang ada di layar HP itu nggak bakalan kita samakan dengan mushaf kertas yang asluhu tsubut. Pasti kita samakan dengan ma laisa aslu tsubut, kayak gitu. Wal aqrabu annahu la yajibu tatahuru limasi syasyatil jawal idza aradat al ayatil qur'aniyah. Nah, al aqrab artinya pendapat yang lebih dekat adalah bahwasanya tidak wajib bersuci untuk menyentuh layar HP ketika layar HP tersebut aradat, yaitu menampilkan, ya. Aradat artinya menampilkan ayat-ayat Quran. Jadi enggak wajib wudu. Falaisat mushafan thabitan, alasannya karena bukan mushaf yang tetap, ya. Wa innama ashbahal mir'atal lati ta'kisul ayat tsumma takhtafi, melainkan dia mirip dengan kaca yang memantulkan ayat-ayat Al-Qur'an, tsumma takhtafi, kemudian hilang. Kemudian pendapat Dr. Said Ramadan Al-Buti ini saya dapat di halaman Facebooknya atas nama beliau, ya, atas nama Dr. Said Ramadan Al-Buti. Jadi walaupun beliau sudah wafat, tapi ada dulu waktu beliau masih ada dibuatkan halaman Facebook. Saya buka di situ. Jadi ada keterangan di situ, fa innahu su'ila. Jadi ditanya beliau, Dr. Said Ramadan Al-Buti, hal yushtaratu li jawazi qiraatil Qur'an minal iPad awil iPhone al-wudu. Apakah kalau orang mau baca Quran dari iPad atau iPhone disyaratkan wudu? Am anna hadil ajhizata la tu'tabaru mushafan, atau alat-alat ini, yaitu HP itu tadi, la tu'tabaru mushafan, tidak dianggap mushaf. Fa ajaba, maka beliau menjawab, la yaqumu syai'un min hadhil ajhizati maqamal Quran. Jadi semua alat-alat elektronik ini tidak menduduki kedudukan Al-Quran fi hukmi hamlihi lil muhditsi awil junub, dalam hukum membawanya bagi orang yang hadas kecil atau hadas besar. Ai fala haraja fi hamliha fi kullil ahwal. Maksudnya berarti enggak ada larangan, enggak ada kesempitan dalam membawa alat-alat elektronik tersebut dalam segala keadaan. Wa yajuzul qiraatu minha lil muhditsi lal junub. Boleh baca Quran dari alat-alat tersebut bagi yang hadas kecil, bukan yang hadas besar. Nah, itu pendapat yang pertama, ya, al-qaulul awal. Sekarang kita masuk ke al-qaulul tsani, pendapat yang kedua, yahrumul masu wal hamlu, yaitu haram menyentuh dan membawa.
Wa bihi qala Syekhu Abdul Aziz Asy-Syahawi wa Syekhu Ali Al-Qudaimi wa Dr. Sayyid Zain Al-Idrus. Jadi seperti tadi 4 ulama, ini juga 4 ya. Jadi banding pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang menghalalkan. Jadi pendapat yang kedua, yahrumul masu wal hamlu. Haram menyentuh mushaf elektronik di HP yang sedang dinyalakan ya. Begitu juga membawanya. Ini pendapat pertama Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, ulama Mesir ya, sudah sepuh. Kemudian juga Syekh Ali Al-Qudaimi, kalau nggak salah beliau masih ada di Indonesia. Syekh Ali Al-Qudaimi di Tegal, ya di Tegal. Kemudian pendapat Dr. Sayyid Zain Al-Idrus ya, ulama Mukalla Yaman. Nah, kita baca pendapat yang pertama yaitu Syekh Abdul Aziz. Saya nggak nemu ininya apa kalamnya. Tapi ada yang menukil bahwasanya beliau berpendapat ini, yaitu haram menyentuh dan haram membawa. Jadi langsung ke perkataan Syekh Ali bin Ismail Al-Qudaimi. Beliau katakan al-mushafu fil hatifi idza fatahtahu fis syasyati wa anta muhdits yahrumu masuhu wa hamluhu madum tafatihan lil barnamij. Jadi mushaf ya yang ada di HP, kalau idza fatahtahu, kalau kamu membukanya di layar HP, wa anta muhditsun, dalam keadaan engkau berhadas. Dalam keadaan engkau berhadas, itu yahrumu masuhu wa hamluhu, itu haram menyentuhnya dan membawanya. Madum tafatihan lil barnamij, selagi engkau masih membuka itu aplikasi. Alasannya li umurin, pertama annahu mahsusun yura bil ain. Ini alasannya enggak terlalu memperdalam kayak tadi ya. Jadi alasan kata beliau annahu mahsusun yura bil ain, bahwasanya mushaf yang nampak di HP itu nyata ya, kita bisa lihat, kita bisa raba. Nah, wa yuqlabu bil usbu, kita bisa bolak-balik dengan jari. Kama yuqlabul mushaful waraqi, sama seperti mushaf yang berupa kertas. Fahuwa ibaratun an auraqin elektroniyah. Kenapa? Karena mushaf elektronik itu adalah berupa kertas, atau kertas mushaf elektronik adalah kertas elektronik. Jadi seperti di laptop, kedudukannya itu udah menduduki kertas, keyboardnya itu kedudukannya itu seperti pena kayak gitu. Nah, yang kedua, naral fuqaha haramu alal muhdits al-lamsa walau limaktubin ala jidarin. Alasan kedua, kita bisa lihat di kitab-kitab fikih, mereka itu mengharamkan atas orang yang hadas menyentuh jidar, yaitu tembok yang di situ ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Ma'annana la nusammihi mushafan, padahal itu bukan mushaf. Jadi walaupun di HP itu bukan mushaf, ya haram menyentuhnya, seperti haram menyentuh dinding yang di situ ditulis ayat-ayat Al-Qur'an yang dia juga bukan mushaf. Nah, yang ketiga, annal illata fi kulli dzalika ta'zimu kitabillahi wa kalamihi fala budda minal iltifati lidzalik. Nah, ilat yaitu alasan ya, alasan daripada pengharaman menyentuh Al-Qur'an atau mushaf atau membawanya. Alasannya itu di kitab-kitab dikatakan ta'zimu kitabillah, yaitu mengagungkan Al-Qur'an. Fala budda minal iltifat lidzalik, maka harus kita lirik ini ya. Nah, ini alasan nggak dilirik oleh pendapat yang pertama. Ini harus dilirik. Nah, yang keempat ya, annahu lau jaza hamluhu wa massuhu la jaza aidan an taftahal qur'ana min syasyatil hatif wa anta jalisun dakhilal hammam. Nah, jadi kata beliau, andaikan boleh membawa mushaf elektronik dan menyentuh mushaf elektronik,
maka pasti nanti kita membolehkan membuka mushaf elektronik ya dari layar HP dalam keadaan kita duduk di hammam, yaitu di toilet ya. Nah, itu kan nggak ada ta'zim ya, nggak ada adab. Binaan ala annahu laisa haqiqatan. Alasannya karena itu bukan mushaf beneran. Nah, jadi bakalan ada tasahul atau istihza ya, ihtikor, yaitu menyepelekan atau merendahkan Al-Quran, dan itu buruk ya. Wahada ba'idun kullal bu'di. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan haram dan haram menyentuh dan membawa, yaitu Dr. Zain Al-Idrus. Beliau katakan dalam kitabnya Minhatus Sa'il. Jadi beliau punya kitab kumpulan fatwa beliau sampai sekarang sudah ada 8 jilid ya, 8 juz. Di antaranya dalam juz 2 halaman 16 beliau membahas soal ini. Beliau katakan di situ sekitar 3 halaman, saya ambil 2 baris intinya. Hamlul jawal bil yadi wa qiraatul qur'ani minhu hala kaunil jawali mufa'alan fihi barnamijul qur'an min ghairi wudu'in haramun. Jadi membawa HP dengan tangan ya, syaratnya ini dengan tangan, bukan ditaruh di tas ya. Membawa HP dengan tangan dan membaca Quran dari HP tersebut dalam keadaan HP dinyalakan, di dalamnya itu ada mushaf elektronik tanpa wudhu, itu hukumnya adalah haram. Cuma saya periksa di fatwa beliau hanya menyinggung hamalnya aja, enggak menyinggung masuknya, yaitu menyentuhnya. Nah, itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalits yahrumul masu wa yajuzul hamlu. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan untuk menyentuh haram, tapi untuk membawa itu boleh ya. Wa huwa tawassutun bainal qaulaini. Ini pertengahan di antara 2 pendapat yang tadi. Balagoni annal Habib Umar bin Hafid qala bihi wal qalbu. Nah, ini saya dapat faedah dari Habib Hanif. Jadi ini betul Habib ya. Nah, jadi pendapat yang ketiga mentafsil ya, memerinci. Untuk menyentuh itu haram, tapi untuk membawa itu boleh ya. Alasannya di sini ya di qauluhu wal qaulu tsalits yahrumul masu. Kenapa haram menyentuh? Karena yang tadi dikatakan oleh Syekh Ali Al-Gudaimi, yaitu bahwasanya mushaf elektronik itu mahsusun yura bil ain. Jadi mushaf elektronik itu bisa dilihat oleh mata, bisa disentuh dengan tangan. Ya, walaupun dia bentuk baru, tapi ya sama dengan mushaf yang kertas, bisa disentuh dengan jari, bisa dilihat dengan mata. Makanya haram menyentuh mushaf elektronik di HP. Adapun untuk membawa mushaf elektronik yang nyala itu ya, itu boleh. Kenapa? Lima huwa maklumun. Karena alasan yang sudah maklum bahwasanya HP itu berisi aplikasi, banyak aplikasi, bukan cuma mushaf elektronik. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih, kalau kita membawa mushaf dengan barang-barang, itu hukumnya adalah boleh. Nah, begitu juga membawa mushaf elektronik. Jadi diperinci gitu ya. Balagani enam tadi. Wal qalbu ilaihi amyal. Kenapa? Jadi saya lebih condong pendapat ini karena ilat dalam pengharaman menyentuh adalah ta'zimu kalamillah gitu. Mengagungkan kalamullah. Kemudian yang terakhir ya, wa tawaqqafa fi, doktor pendapat yang keempat itu tawakuf, artinya enggak mengatakan haram atau tidak haram. Wa alaihi Dr. Amir Bahjat. Ini pendapatnya Dr. Amir Bahjat. Enggak saya baca semuanya ya. Langsung di baris ketiga sebelum akhir. Wa hadza taraddudu ja'alan nazima yutlikul khilaf. Tadi kan saya nukil bait beliau
waqtalafu hal mushaful jawali yamassuhul muhditsu fi dzil hali. Jadi beliau cuma menyebutkan ada khilaf tapi enggak memilih salah satu pendapat. Kenapa? Karena ada taradud itu artinya keraguan. Jadi mau dikiaskan ke mushaf yang lama atau enggak dikiaskan kayak itu. Kalau dikiaskan ke mushaf lama ya haram. Ya, kalau memang ada ilat yang sama kayak itu. Tapi kalau enggak dikiaskan berarti enggak haram. Nah, beliau ragu itu mau dikiaskan atau enggak dikiaskan. Nah, jadi bisa dikatakan ini pendapat keempat yang tawakuf, yaitu tidak memilih di antara salah satu. Nah, kemudian yang terakhir wa mahallul khilaf inda zuhuril ayat ala syasyah. Jadi ini sekedar peringatan bahwasanya khilaf tadi, perselisihan tadi yang empat pendapat itu ketika mushaf elektronik sedang nyala, sedang nampak di layar HP. Itu yang jadi perselisihan. Artinya kalau HP-nya tersebut sedang mati, nggak ada perselisihan, kita bawa dalam keadaan tidak wudhu atau bahkan mungkin junub, itu nggak masalah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini di Fatwa Darul Mustafa, Ustaz. Tadi kan berkaitan dengan Habib Umar, ya, lembaga resminya beliau Darul Mustafa di websitenya. Walladhi yadhhar annahu la yajuzu dhuhuru surati safhatil Qur'an 'ala syasa illa wal hamil al jawal 'ala tahara. Udah likaunihi yusamma mushafan 'urfan wa huwa qaribun min al-lawhil maktubi 'alaihi al-Qur'anu wa qad وقد نصوا على أنه يجب الطهارة على حامله وغالب ما يقصد من ظهور المصحف على الشاشة التلاوة وهو نفس القصد فيما يحمل من المصاحف والأوراق والألواح وما فضلت إلا باتصالها بكلام الله العظيم وتعظيم القرآن أمر قد أمر الله عز وجل به ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أما إذا لم يظهر القرآن على الشاشة فيجوز حمله إذا غايته أن يكون مثل الحافظ لكتاب الله عز وجل لم يظهر. Berarti ini yamil ila tsani, Ustaz. Iya, di website Darul Mustafa. Yamil al qaul tsani. Pendapat antum berarti, Ustaz. Atau qaulukum ra'y tsalits. Tawassut. Wa antum yahiqqu lakum dzalik. Wa yahiqqu lakum dzalik. Ada lagi di Darul Ifta Al-Urdun. Jadi pendapat Majelis Fatwa Darul Mustafa cenderung kepada pendapat yang kedua. Jadi selama terbuka aplikasinya, aplikasi Qur'annya selama terbuka, maka hukumnya seperti mushaf, baik ngebawanya atau nyentuhnya harus ala taharatin, harus dalam keadaan suci.